Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Satu Yohanes pasal yang kedua kita mulai baca dari ayat 1. Nggak usah mas. Nggak usah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Ulangi, jangan berbuat dosa. Ulangi. Berarti dalam anugerah juga ada larangan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 3. Dan inilah tandanya, waktu Yesus dilahirkan, inilah tandanya, kamu akan berjumpa seorang bayi kainkan lampin. Ini juga inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bukan saya yang bicara, tapi Rasul Yohanes 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 2, 3 ulangi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat 7, saya lagi. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Mari kita sambung dengan 1 Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-1. 1 Yohanes pasal 3, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 2. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sambut. Saya tidak tanya sambut. Saya baca, kita akan menjadi sama seperti Dia. Apa? Kita akan jadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat ketiga adalah yang terakhir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri
sama seperti Dia yang adalah suci. Bapa surga, kami datang kepadamu, Engkau adalah pemilik firman, bahkan Engkau adalah firman itu sendiri. Kami tidak mau datang di kebaktian tanpa mendapat keuntungan di dalamnya. Kami tidak mau berbakti tanpa mendapatkan sesuatu. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kalau di Jakarta air jeruk. Ini aqua. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 1 dan 2 disebutkan kita mempunyai 2 pengantara. Anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Pengantaranya di sorga, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14, ayat 26, di sana dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ulangi, segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 15:26. Dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Nah, penghibur Roh Kudus itu disebut Allos Parakletos. Coba siswa-siswa, apa artinya Allos Parakletos? 1, 2, 3. Yang keras. Terus? Otaknya dodol. Penghibur yang lain yang datang dalam keadaan yang sama dengan penghibur yang pertama. 2, 3. Penghibur yang lain yang datang dalam keadaan yang sama dengan yang pertama. Yang pertama adalah Yesus. Roh Kudus adalah sekarang ini. Nah, sekarang Roh Kudus tinggal di dalam dunia untuk menjadi pengantara kepada Bapa bagi saudara dan saya. Dia juru syafaat. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, di sana dikatakan sebuah ayat, saudara-saudara, yang berkata, Kristus itu harus tinggal di mana? Dia di sorga. Jadi 1 Yohanes 2 tadi berkata benar. Dia menjadi pengantara di sorga, sedangkan di dunia, Roh Kudus menjadi pengantara atau juru syafaat atau pembela atau penghibur bagi kita sekalian. Yang percaya berkata, amin. Nah, kenapa diharuskan memakai pengantara? Kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 sekarang. Ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Di sorga, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Maka saya tuh heran. Orang Kristen diampuni dosanya, tapi dia tidak mau ampuni dosa orang lain. Heran, berarti kita lebih hebat dari Tuhan. Tuhan aja ngampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. Itu yang dialami oleh kita, yang dilihat oleh kita sekarang ini. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Coba lompat kepada ayat 11. Dalam ayat 11 di sana dikatakan, saudara, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi pengampunan kasih, pengampunan kasih,
pengampunan juru syafaat kasih, pengampunan juru syafaat kasih. Orang yang percaya Yesus tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dan 5. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa, ini perjanjian baru loh. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia. Saudara yang teruskan. Kita belajar dari Yesus yang tidak ada dosa. 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, sama-sama tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, biarpun dia Kristen berapa puluh tahun, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ayat 7. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara sudah jejali hari ini dengan kebenaran-kebenaran? Sudah menjejali tadi pagi-pagi berdoa, saudara sudah jejali dengan hal-hal yang positif, dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan iman yang kuat. Saudara sudah jejali atau belum? Saya sudah bilang kalau saudara bangun, saudara jejali hari itu dengan keberhasilan, jejali dengan berkat-berkat Tuhan, ya. Dan saudara, kita orang Kristen harus percaya mujizat. Dan mujizat bisa terjadi sekarang juga kepada saudara. Kepada saudara. Kapanpun Tuhan bisa bikin mujizat. Dan mujizat yang paling kita tidak mengerti adalah dosa kita diampuni. Mujizat yang kedua yang kita hampir tidak bisa mengerti, kita yang percaya kepada Yesus tidak berbuat dosa lagi, tidak membenci orang lagi, tidak membalas dendam, tidak marah lagi, tidak sombong lagi, tidak keras hati lagi, tidak membanggakan diri lagi. Tidak ini, tidak itu, tidak. Mari kita lihat apa yang disebut tidak itu dalam Mazmur 1 ayat 1. Dalam Mazmur 1 ayat 1. Untuk Mazmur 1 itu 11. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah, ulangi. Sekali lagi, berbahagialah. Dalam bahasa Inggris, diberkatilah, ulangi. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berjalan. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak ikut-ikutan. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dulu saya suka naik motor. Kalau lagi senggang naik motor ke puncak, sekarang banyak sekali kendaraan. Turun dari puncak, di depan saya ada truk. Di belakang truk itu tertulis, jikalau cinta ditolak, dukun bertindak. Saya tahu ini bukan orang Kristen. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau rumah orang Kristen itu dihiasi di dindingnya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Saya percaya itu satu ayat saja, itu saya udah percaya dah. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan. Tidak akan kurang ini, tidak akan kurang ini, tidak akan kurang ini. Mujizat itu bisa terjadi. Yang mau pindah tadi dari Cianjur, enggak jadi. Bisa terjadi.
Sebab saudara akan cari di tempat dimanapun saudara pindah, tidak ada firman seperti di gereja ini. Kalau saudaraku percaya mujizat, mujizat itu bisa terjadi. Ibu itu akan berkata, nggak jadi ah. Karena firman Allah lebih penting dari hanya pindah tempat. Di Malang itu ada Natal dulu yang jadi panitianya orang Cianjur. Yang dulu disuruh pindah sama kantornya ke Solo, dia tolak karena dia sayang sama firman. Ya, sampai di Malang dia jadi panitia Natal. Ya, karena dia anak-anaknya, istrinya di sana kami ketemu dan difoto bersama-sama. Dia jadi panitia Natal. Saudara-saudara, mujizat bisa terjadi. Kalau hari Rabu saya bicara tentang pikiran yang positif, saya malam ini ingin bicara tentang bicara yang positif. Ayat 2. Ayat 2. Orang kalau tidur gitu. Tetapi yang kesukaannya, yang hobinya, ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya, saya mau tanya, kesukaan saudara apa? Hobi saudara apa? Pelihara bunga, pelihara bonsai, kalah sama ini. Pelihara anjing, mahal. Pelihara ini, pelihara itu, saudara senang bangun rumah, bongkar rumah, bangun rumah, bongkar rumah, bangun rumah. Kalah dengan sukaan ini. Berbahagialah orang yang tidak, tetapi yang kesukaannya, hobinya, kesenangannya, itu firman Tuhan siang dan malam. Yesus, Yesus, waktu pagi hari, waktu siang hari, Yesus, Yesus, sampai di malam hari. Saya tidak nyanyi sekarang, saudara nyanyi. 2, 3. Yesus. Nyanyinya orang mabok. Biasakan saudara bicarakan Yesus. Sebab itu nama di atas segala nama. Tadi jangan saudara cuma nyanyi tiada nama, tapi nggak ada isi, hatinya kosong. Kenali nama Yesus itu. Dia juru syafaat di sorga, Roh Kudus juru syafaat di dunia. Kalau saudara salah di dunia, Roh Kudus juru syafaat. Ya, sampai kepada Yesus, Yesus jadi juru syafaat. Kita punya 2 juru syafaat. Di sorga dan di dunia. Nah, sekarang ini banyak anak-anak muda suka pakai tato. Pemain biola yang dari Rusia itu sebelum kenal Tuhan, sebelum saya baptis, dia sudah pakai tato di tangannya. Tapi tatonya berbunyi hope, pengharapan. Tapi di satu tempat di Hong Kong, di sana ada tempat tato, ya, dan orang senang memakai tato di dadanya supaya kelihatan gitu ya. Karena orang Hong Kong kan putih, kasih tato, bisa warna, ada yang taruh tato bendera negaranya. Tapi ini ada orang yang pakai tato Born to lose, lahir untuk kalah. Lahir untuk kalah. Seorang pendeta lewat di situ dan lihat itu, dia kira mau ditato.
pendeta itu masuk, dia mau tanya kenapa pakai born to lose, lahir untuk kalah. Bapak mau ditato, murah sekarang lagi obral. Diskon 30%. Oh tidak, saya pendeta, saya tidak ditato. Tapi kenapa ada orang mau tato born to lose, lahir untuk kalah? Pendeta ini kaget karena yang tato itu bilang, itu mulai di pikiran, Pak. Ketika pikiran saya, banyak pikiran, saya punya pikiran, tiba-tiba ada satu kata, born to lose, kamu lahir untuk kalah. Maka itu menjadi, saya punya ahli dalam membuat huruf born to lose. Mulainya bukan di dada, Pak, tapi di kepala. Saya ingin saudara juga pakai tato dari Tuhan Yesus. Tato dari Tuhan Yesus mulai di pikiran. Lahir untuk berhasil. Lahir untuk berhasil. Lahir untuk sukses. Lahir, nanti di praktek hidupnya, saudara akan lihat, saudara punya keberhasilan. Berkata terus, berkata terus, berkata terus. Aku akan berhasil. Aku akan sembuh. Aku akan berhasil. Aku akan sembuh. Aku akan berhasil. Ada anak sekolah SMP datang kepada gurunya. Dia susah sekali, lemas kepadanya karena baru ketemu dokter dan dokter bilang hidupmu tinggal beberapa hari lagi. Hidupmu tinggal beberapa hari lagi. Siapa yang bilang? Dokter. Nanti habis kelas kamu ketemu saya. Habis kelas dia ketemu dokter, itu gurunya dan duduk berdua. Coba kamu berdiri. Dia berdiri, sudah loyo. Berdiri. Ikuti saya.